Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Anies dijegal oleh dirinya sendiri. Pasalnya dia suka begini. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan DNI yang tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan, kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Isu penjegalan Anies sengaja dilontarkan agar kesannya bahwa Anies sedang dizolimi. Padahal kenyataan tidak ada yang menjegal, hanya mereka sendiri yang belum mencapai deal-deal kepentingan. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota. Kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Mungkin mereka sudah berebut jatah kursi sebelum mereka mendapatkan kursi itu. Jadi nggak fokus untuk bisa menang. Bahkan saking sengitnya, bisa jadi sesama mereka sendiri yang saling cakar-cakaran, karena tidak ada yang mau mengalah dan kompak. Bisa jadi seperti itu kan? Permainan para pendukung Anies ini sulit bermain cantik, selalu membuat kegaduhan yang membuat mereka heboh sendiri. Jika melihat rekam jejak Anies, maka tampak jelas bahwa Anies tidak kreatif dalam membangun narasi dan kinerja yang bisa diterima mayoritas masyarakat. Dan memang semenjak Pilkada DKI 2017, dari situlah image negatif Anies pada dirinya melekat terus hingga saat ini. Jadi yang mencekal Anies sejatinya adalah dirinya sendiri, karena Anies sendiri telah membangun citra buruk untuk dirinya sebagai bapak politik identitas, di mana Anies dan para pendukungnya serta bohirnya telah melakukan politik sara, politik DKI 2017 yang begitu sangat brutal. Maka ketika Pak Mahfud MD membantah isu penjegalan ini, mayoritas para pendukung Anies tampaknya tidak mau begitu percaya. Mungkin menurut mereka, Pak Mahfud ini kan orang pemerintahan, jadi tidak mungkin netral. Jadi apapun yang dilontarkan untuk mengadem-ademkan suasana, mereka tidak akan pernah percaya. Karena apa yang mereka lakukan dengan sepak terjang politiknya, termasuk politik merasa dizolimi, adalah bagian dari strategi yang telah mereka mainkan. Dan tentu saja hal itu tidak kreatif. Andai saja Anies waktu itu jadi gubernur DKI Jakarta, berhasil mengalahkan kinerja Ahok dan Presiden Jokowi, bahkan warga Jakarta benar-benar merasakan manfaat keberadaan Anies jadi gubernur saat itu, maka otomatis nama Anies akan selalu dikenang dan banyak pembelanya. Maka dengan demikian, dengan mudah Anies dipromosikan menjadi presiden. Tapi apa yang terjadi? Selama periode kekuasaan Anies di Jakarta, tak ada yang bisa dibanggakan. Ada banyak kasus yang seharusnya sudah harus segera diperiksa, dan lagi-lagi kalau diperiksa pasti dibilang lagi dijegal, padahal karena memang kinerja Anies tidak bagus banget. Maka bisa disimpulkan bahwa apa yang dialami Anies saat ini adalah rentetan atau alur yang tidak bisa dipisahkan
Atau istilah pepatah, apa yang kau tanam maka itulah yang kau tuai. Jadi Anies telah membangun image yang negatif di Jakarta, maka hasilnya adalah sulit di-endorse oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Apalagi mau di-endorse sama Presiden Jokowi. No way. Mungkin kalau Anies diajak ke sawah waktu itu seperti Ganjar dan Prabowo diajak ke sawah, maka isu narasi dijegal ini tidak akan muncul. Mungkin akan muncul isu lain. Jadi misalnya Anies ikutan nimbrung bersama Presiden Jokowi, Ganjar dan Prabowo di sawah, dan rakyat hadir cuek sama Anies, maka bisa jadi muncul isu lain. Misalnya isu bahwa rakyat yang hadir di sana sudah dikondisikan, atau rakyat bayaran agar tidak perlu memperhatikan Anies alias cuek. Bisa saja kan mereka membuat isu-isu seperti gitu. Intinya, dugaan-dugaan mereka itu lebih tinggi dan kencang daripada akal sehat yang seharusnya menjadi pondasi awal berpolitik. Isu penjagalan memang isu tingkat elit pendukung Anies. Ini sengaja dimainkan agar rakyat yang masih kurang mau berpikir akan mengasihani Anies, lalu dengan begitu akan muncul dukungan. Jadi kayak cerita sinetron yang akan mendukung air mata bercucuran. Tapi sayangnya cara yang mereka pakai itu sulit berhasil, karena sudah ada film-film lain atau rekam jejak Anies yang lebih banyak membuka kebohongan demi kebohongan. Sebagian kebohongan yang dulu Anies lakukan adalah waktu kampanye Pilkada DKI 2017, katanya ia menolak reklamasi, tapi begitu jadi gubernur malah mengeluarkan IMB reklamasi. Dulu janjinya tidak akan menggusur, ternyata menggusur juga, cuma dikemas dengan istilah lain, yaitu menggeser. Kemudian program rumah DP 0 rupiah, yang janjinya untuk warga Jakarta yang penghasilannya kecil, justru rumah itu untuk orang yang penghasilannya 7 juta ke atas per bulannya. Jadi mau dibilang merakyat, nyatanya tidak merakyat, tapi pro oligarki. Terus habis itu teriak-teriak bahwa orang lain yang sedang bermain dengan oligarki. Ajib. Jadi kesimpulannya, isu penjagalan Anies ini adalah bentuk sebuah aspirasi Anies dan pendukungnya, bahwa sebenarnya dirinya sulit didukung oleh rakyat Indonesia karena dirinya tidak kreatif. Anies pasti tahu bahwa dirinya hanya pandai bermain kata-kata dan sulit bisa bekerja dengan baik, apalagi mau bekerja mengikuti irama Pak Jokowi yang hobi belusukan. Anies pasti tidak sanggup, karena untuk bisa cekatan seperti Presiden Jokowi, selain fit dan kepeduliannya benar-benar ikhlas, juga dibutuhkan kesederhanaan. Artinya tidak sok-sok mengaku merakyat, tapi hobinya naik pesawat jet mewah pergi kampanye. Jadi saya ulangi, Anies dijegal bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dirinya sendiri, karena minim prestasi dan juga terlalu banyak janji-janji dan kata-kata yang tidak selaras antara perbuatan dan kata-kata. Contohnya, kalau Anies dulu dukung mobil listrik, sekarang mengkritiknya. Ini semua dilakukan hanya untuk mengambil suara orang-orang yang mudah dikibulin. Maka dengan demikian, percaya sama Anies sama saya percaya dengan pembohong. Dan rakyat yang cerdas tidak akan mau dibohongi. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shwo.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?